Saat ini nama saya Ria, saya dari Rumi Jepang. Hari ini akan memandu teman-teman di event kita yang terakhir, di mana kami akan memantau lapangan kampanye penolakan perbudakan di program magang di Jepang. Hari ini kita sudah ada Kak Yusi yang sedang berada di lapangan untuk memantau, dan hari ini kita juga ditemani salah satu teman kita yang juga seorang pemagang. Nah, nanti kita akan sambil cerita-cerita nih, bagaimana kondisi di lapangan, mendengarkan kisah dari teman kita yang dari pemagang juga, dan kita akan sharing-sharing seperti itu ya. Baik, hari ini apakah Kak Yusi sudah bisa memperlihatkan lapangan? Apakah apa yang bisa dilaporkan di lapangan bagaimana Kak Yusi? Silahkan Kak. Baik, terima kasih Mbak Ria. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya Yusi, saat ini saya sedang berada di Kyoto. Ingin melaporkan kampanye kegiatan. Baik, Kak Yusi mungkin karena agak berhenti sebentar ya. Halo? Mohon maaf teman-teman karena ada sedikit kesalahan teknis. Mungkin kita stop dulu, kita akan sebentar kembali lagi ya ke Kak Yusi setelah dosen, pengacara, dan berbagai elemen masyarakat lainnya gitu ya untuk melakukan kampanye penolakan program pemagangan yang ada di Jepang. Nah, untuk di Kyoto sendiri tepatnya hari ini 3 Juni pukul 3 waktu Jepang, yaitu di Asaka, daerah Giong gitu ya, diselenggarakan oleh Kyoto Union yang bekerja sama dengan berbagai serikat yang ada di Jepang untuk mengadakan kampanye perbudakan ini. Gitu. Dan kampanye ini akan diselenggarakan sekitar selama 1 jam, gitu ya, dengan melakukan orasi dan juga memberikan pamflet kepada orang-orang yang intinya adalah menolak perbudakan modern yang ada di program pemagangan. Kira-kira seperti itu Mbak Ria. Terima kasih banyak Kak Yusi. Tadi sedikit ada gangguan jaringan, tapi kita bisa kembali lagi dengan Kak Yusi. Kita tadi dengarkan bahwa ada banyak NGO dan serikat pekerja yang bergabung di acara hari ini di Kyoto, yang dipegang ya, sebenarnya acara ini itu dilaksanakan oleh Kyoto Union, dan ada juga NGO dan serikat pekerja lain yang ikut gabung. Nah, saya melihat juga nih Kak Yusi, ada beliau yang pakai baju kuning, Pak Tori IP kayaknya juga hadir ya? Iya betul Mbak, hadir semuanya menjadi Ibu Hattori menjadi koordinator ya. Baik. Ya, dari Kyoto Union. Ibu Hattori dari Kyoto Union menjadi koordinator, dan ada juga yang baru kemarin baru ketemu dengan saya juga Bapak Tori IP dari Migrants Network with Solidarity Network with Migrants Japan ya, dari Ijuren, dari NGO Ijuren. Baik, terima kasih Kak Yusi. Kalau gitu saya juga kembali menjelaskan sedikit ya teman-teman. Ada pertanyaan, sebenarnya kami tuh menerima pertanyaan juga. Kenapa sih dikatakan ada perbudakan di program ini? Sebenarnya kita sudah membahas juga ya di beberapa Instagram Live sebelumnya, alasan mengapa NGO ini mengatakan, ini pernyataan NGO ya, saya tekankan lagi teman-teman, pernyataan NGO ini mengapa program magang harus dihapuskan. Nah, saya jelaskan kembali, saya mengecek dari website Ijureng juga ya, websitenya itu endslavery.org. Di situ saya melihat ada 10 alasan mengapa NGO dan serikat pekerja yang tergabung dari berbagai daerah di Jepang ini mengatakan sebaiknya program ini dihapus, seperti itu. Nah, pertama adanya biaya keberangkatan yang sangat tinggi. Itu pertama teman-teman. Tapi kita juga perlu highlight juga bahwa ada juga sebenarnya yang biaya keberangkatannya itu nggak mahal.
Mungkin kalau di Vietnam, kita sering mendengar di berita bahwa biaya keberangkatannya bisa dari 100 juta, 150 juta. Kalau di Indonesia, dibanding Vietnam masih sedikit murah ya. Ada yang 30 juta, 35 juta, walaupun masih ada juga yang mengambil kayak 50 juta dan 80 juta. Walaupun masih sedikit ya dari beberapa LPK. Gitu. Itu salah satu. Nanti saya sambung lagi 10 alasan. Ini tadi baru satu alasan ya. Terutama biaya keberangkatan yang sangat tinggi. Kalau contohnya Filipina itu gratis biaya keberangkatannya karena negara mereka bernegosiasi dengan Jepang sehingga biaya keberangkatan tersebut ditanggung oleh perusahaan Jepang. Indonesia kapan ya bisa seperti itu? Baik, sebelum saya melanjutkan pembahasan tentang 10 alasan mengapa NGO ini mengatakan sebaiknya program ini dihapus. Saya kembali lagi dengan Kak Yusi yang ada di lapangan ya Kak Yusi ya. Silakan Kak Yusi, bagaimana Kak pelaporannya? Hai, terima kasih Mbak Ria. Mbak Ria, saat ini saya sedang berada bersama dengan Bapak Tori Isang yang juga menjadi salah satu koordinator penyelenggara program kampanye ini. Sedikit saya ingin bertanya-tanya ya Mbak Ria, mungkin nanti bisa dielaborasi juga jawabannya. Baik. 本日のキャンペーンの目的は何でしょうか。外国人技能実習制度の廃止ですね。その廃止ともに、真っ当な受け入れ制度、つまり労働者が労働者として、人が人として日本にやってくることができる制度、それを求めています。はい、わかりました。Baik, baik saya terjemahkan dulu ya Mbak ya. Silakan Mbak. Baik, teman-teman mendengarkan tadi kata-kata dari Bapak Tori IP sendiri ya. Bapak Tori IP sendiri tadi menjawab bahwa alasan tujuan dari kampanye hari ini adalah agar program magang tersebut dihapuskan dan diganti dengan program di mana pekerja migran itu diakui sebagai pekerja karena saat ini pekerja magang tidak diakui sebagai pekerja. Jadi pemerintah Jepang dituntut untuk membuat program di mana pekerja migran itu dimasukkan ke Jepang sebagai pekerja seperti itu teman-teman. Baik, saya kembalikan lagi dengan Kak Yusi. 続きますと2番目の質問は本日の京都キャラバンではどの団体が参加されていますか。労働組合や市民団体、京都の地元の人たちですね、が参加しています。Gitu Mbak. Jadi baik, saya terjemahkan ya Mbak ya. Jadi hari ini yang cerita dari Bapak Tori Pesang, yang hadir hari ini yang seperti kita ceritakan tadi ada ini ya serikat pekerja dan ada NGO juga dan orang-orang yang tinggal di Kyoto saat ini dan mendukung kampanye untuk menghapuskan perbudakan dalam program magang. Baik Kak Yusi, saya kembalikan lagi. Terima kasih. じゃあ最後の質問ですけれども、インドネシアの技能実習生とインドネシアにいる技能実習生の広報者、メッセージの言葉はありますでしょうか。日本はやっぱり働く人が足りないということで、一緒に働いてくれたり、一緒にこの社会を作ってくれる人たちを求めています。でも今はね、技能実習生とか留学生しかないんですね。でも日本に来て働いていて困ったことがあったらいつでも相談してください。私たちは一緒にこの社会を作っていくことを期待していますし、もっとより良い制度を作るように頑張ります。ありがとうございます。ありがとうございました。Terima kasih Mbak. Jadi begitu ya kira-kira saya kekurangan tenaga kerja tetapi mengharapkan program yang baik dan layak untuk teman-teman semua bisa datang ke Jepang. Silakan Mbak Ria mungkin bisa dilanjutkan. Baik, tadi saya sedikit mendengar juga dari Bapak Tori IPS menyebutkan bahwa sebenarnya Jepang itu sangat butuh pekerja ya saat ini. Dan saat ini yang paling banyak ya pekerja dari magang dan juga walaupun pelajar ini sebenarnya tanda kutip pelajar tapi juga merupakan salah satu kelompok migran yang banyak juga memberikan kontribusi kontribusi untuk bekerja di Jepang ya. Contohnya sebagai part-timer seperti itu. Nah, Torisang berkata bahwa orang-orang yang ini yang banyak sekarang bekerja di Jepang. Seperti yang pemagang tadi dan pelajar. Dan kalau ada apa-apa silahkan
berkonsultasi dengan beliau. Jadi ingat ya teman-teman, Bapak Tori Ipesang itu dari Solidarity Network with Migrants Japan. Kalau bahasa Jepangnya sih disingkatnya Ijureng ya, Ijureng. Nah, itu nama NGO-nya. Kalau ada apa-apa katanya bisa menghubungi beliau atau NGO-NGO sebenarnya ya yang banyak bertebaran di seluruh Jepang di berbagai daerah. Seperti itu ya Kak Yusi ya. Jadi beliau juga harapannya mau bisa memperjuangkan program yang lebih baik untuk teman-teman pekerja migran sehingga lebih aman, lebih bisa bekerja layak di Jepang. Seperti itu. Sekian yang bisa saya tambahkan Kak Yusi. Terima kasih banyak. Tadi saya waktu di Kobe sebenarnya saya juga ketemu dengan beliau ya. Cuman saya karena keterbatasan waktu, kemarin saya juga tidak sempat untuk ngobrol-ngobrol dengan beliau sehingga wah senang banget hari ini nih di Kiaraban di Kyoto kita bisa mendengarkan langsung komen-komen dari Bapak Tori Ipe. Saya jelaskan lagi kemarin teman-teman, Bapak Tori Ipe ini sebenarnya salah satu orang yang sangat dikenal juga ya bagi peneliti-peneliti pekerja migran yang ada di Jepang karena beliau adalah salah satu dari 2 orang Jepang yang diberikan penghargaan oleh pemerintah Amerika Serikat sebagai pahlawan perdagangan manusia, kasus perdagangan manusia. Nah, beliau disebut pahlawan tersebut itu diberikan penghargaan tahun 2013. Beliau mengeluarkan buku yang bernama yang berjudul Kokato Iming, Gaikoku Jinrou Shato Nihon no Mirai dari Bapak Tori Ipesang. Berikut bukunya saya perlihatkan ya. Kak Yusi, apakah ada yang mau ditambahkan dari laporan di lapangan hari ini? Mbak Ria, saat ini sedang dilakukan evaluasi oleh Bapak Torisang yang intinya menjelaskan bahwa berharap punya sistem yang layak bagi pekerja Indonesia yang datang ke Jepang. Saat ini sedang berlangsung orasi tersebut. Mungkin bisa mendengarkan sekalian. Terima kasih Kak Yusi. Kita sudah mendengarkan potongan dari orasi Bapak Tori Ipesang ya dari NGO-nya Ijuren. Jadi dari suara beliau bisa nih teman-teman mendengarkan, waduh panas banget ini benar-benar sangar ya beliau memperjuangkan hak-hak pekerja migran. Jadi teman-teman, khususnya teman-teman pekerja Indonesia yang ada di Jepang, apapun jenis visanya, jangan takut karena sebenarnya ada banyak NGO seperti ini di berbagai daerah di Jepang yang menerima konsultasi untuk pekerja. Jadi jika ada permasalahan di mana teman-teman pekerja Indonesia di Jepang dilanggar hak-haknya, bisa melakukan konsultasi ke lembaga-lembaga tersebut. Seperti itu ya teman-teman. Nah, selagi Kak Yusi memperlihatkan kita nih, di mana Pak Tori Ipesang sedang melakukan orasi, saya mau kembali lagi nih menjelaskan ke teman-teman mengenai 10 alasan mengapa NGO yang tadi kita perkenalkan itu mengatakan sebaiknya program magang itu dihapus. Seperti itu ya. Nah, ini tadi saya sudah menjelaskan satu alasan tersebut. Mereka menyebutkan bahwa sangat tingginya biaya keberangkatan seperti itu. Terutama yang dari Vietnam juga, dari Tiongkok juga sangat tinggi biaya keberangkatannya. Walaupun yang seperti saya katakan tadi, Filipina gratis sebenarnya teman-teman. Nah, kalau Indonesia ya masih bayar gitu ya, masih sekitaran 30 juta, 35 juta, ada juga yang di beberapa daerah ada yang 50 juta seperti itu. Untuk biaya keberangkatan saja ya, bukan biaya bukan totalnya seperti itu ya, teman-teman. Nah, yang kedua, ini menurut saya juga salah satu poin yang sangat penting untuk saya highlight juga ya adalah kebebasan untuk pindah pekerjaan. Karena sebenarnya pekerja itu kan harus diakui
hak mereka untuk melakukan mobilisasi. Apakah mereka mau pindah pekerjaan, apakah mereka mau pindah jenis kerja gitu ya. Nah, ini untuk pindah buat pemagang itu sebenarnya sangat susah. Kenapa sangat susah? Pertama, ya seperti kita kemarin dengarkan cerita ya, harus ada masalah dulu, baru kita lapor ke Kumiai. Kalau Kumiai atau Kandri Dantai ya, lembaga penyalurnya tidak mau membantu untuk teman-teman pindah pekerjaan untuk pemagang, barulah teman-teman itu lapor ke OTIT bantu baru bisa pindah. Dan itu pun kasus yang dibantu sama OTIT itu sangat-sangat sedikit sebenarnya teman-teman. Sangat-sangat bisa dihitung tangan malah yang dibantu sama OTIT untuk pindah pekerjaan untuk pemagang Indonesia ya khususnya. Itu. Jadi untuk pindah pekerjaan sangat susah. Kenapa salah satu alasannya kenapa susah karena kalau seandainya nih contoh teman-teman mau pindah pekerjaan harus mencari perusahaan yang lagi cari pemagang yang jenis kerjanya itu sama persis gitu teman-teman. Ini terutama sebelum pandemi ya. Sebelum pandemi memang harus jenis kerjanya sama. Contohnya kalau jenis kerjanya di konstruksi, contohnya ya, hari ini kita juga kedatangan teman kita, pemagang juga, yang yang katanya juga mengalami hal yang sama. Contohnya di konstruksi, harusnya di bagian pemasangan. Nah, kalau mau pindah perusahaan, harus cari perusahaan yang lagi cari pemagang di jenis kerja pemasangan gitu ya teman-teman. Itu yang susahnya di situ karena kadang cuma sedikit perusahaan Jepang yang jenis kerjanya itu seperti itu gitu. Nah ini juga salah satu hal kenapa program magang ini dikatakan ya secara hukum dijamin bahwa Kandri Dantai, lembaga penyalur pertama ya, Kandri Dantai atau Kumiai ini, itu sebenarnya kalau teman-teman pemagang mau melanjutkan pekerjaan, itu wajib secara hukum dibantu untuk pindah perusahaan. Contohnya apakah perusahaannya bangkrut, ataukah perusahaannya melakukan pelanggaran hukum, dan terpaksa pekerja magang harus pindah, nah itu harus dibantu oleh lembaga Kandri Dantai atau Kumiainya. Secara hukum dijamin, tapi secara yang secara implementasinya itu sangat-sangat sulit, sangat-sangat susah. Karena ada limitasi di mana ya boleh pindah, tapi jenis kerja sama. Nah, yang bantu ngurusin kalau nggak ada agak susah. Kalau OTIT juga kan sebenarnya OTIT juga mau bantu, dalam tanda kutip mau bantu, tapi paling ngebantunya tuh ya sebaiknya yang bantu duluan itu ya Kandri Dantainya dulu. Jadi nggak bisa semuanya OTIT yang mengerjakan gitu ya. Jadi ini walaupun secara hukum ada peraturannya, tapi secara diimplementasinya tuh di lapangan sangat-sangat sulit untuk pindah pekerjaan. Nah ini adalah alasan kedua kenapa NGO-NGO di Jepang dan serikat-serikat pekerja di Jepang menyatakan bahwa program magang itu sebaiknya dihapus. Yang ketiga, masalah ketiga adalah Kyosei Kikoku atau deportasi paksa. Nah, saya mau tekankan ya teman-teman, yang dimaksud Kyosei Kikoku atau deportasi paksa ini bukan dilakukan oleh imigrasi. Mungkin siapa tahu ada teman-teman yang saya ada deportasi paksa, itu biasanya kalau itu yang imigrasi ya yang melakukan. Nah, ini deportasi paksa atau pemulangan paksa ya sebenarnya, pemulangan paksa yang dilakukan oleh pihak pihak perusahaan atau malah pihak penyalur gitu. Nah ini juga sebenarnya sangat merugikan ya karena teman-teman pemagang yang harus menyiapkan biaya keberangkatan yang sangat tinggi, menyiapkan waktu dari ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun, menyiapkan waktu yang sangat banyak untuk bisa menjadi pemagang di Jepang. Ketika sampai di Jepang, perusahaan tidak boleh dong seenaknya saja langsung ya sudah kami tidak butuh Anda, silahkan pulang. Seperti itu ya. Jadi ini menjadi salah satu polemik juga karena banyak kasus pemulangan paksa dan sebenarnya secara hukum ya OTIT sendiri itu juga berusaha memberikan perlindungan ya kepada yang mau dipulangkan paksa seperti bantuan shelter dan sebagainya. Cuman seperti ini, kadang ketika pemulangan paksa
teman-teman pekerja itu diminta tanda tangan kalau ini kalian udah mau kami ingin pulangkan tanda tangan gitu. Kadang ada yang tidak mengerti yang mereka tanda tangani apa. Seperti itu ya. Sebenarnya perusahaan dan penyalur itu tidak bisa semena-mena langsung memulangkan teman-teman. Tidak boleh. Biasanya kalau teman-teman mau dipulangkan, ini untuk teman-teman pemagang ya, teman-teman itu harus mengisi sebuah format dokumen di mana menyatakan saya ingin pulang karena kehendak sendiri, contohnya karena saya sakit, keluarga saya meninggal, atau alasan-alasan yang lain. Nah, itu biasanya disuruh isi nih, gitu. Nah, masalahnya ada yang minta ngisi, tapi sebenarnya itu teman-teman magang sih sebenarnya nggak mau pulang, pengennya lanjut, gitu. Tapi disuruh tanda tangan, disuruh mengisi sendiri. Nah, itu sebenarnya sudah merupakan pelanggaran hukum ya, teman-teman. Jadi ketika mau tanda tangan sesuatu, rekam, ambil fotonya dokumen yang akan ditandatangani gitu. Kalau memang teman-teman disuruh tanda tangan ini ya, dokumen-dokumen di mana di mana dokumen tersebut menyatakan ya saya ingin pulang karena kehendak sendiri, tapi sebenarnya bukan kehendak sendiri teman-teman ya. Nah itu bisa jadikan bukti, oh sebenarnya saya waktu itu disuruh tanda tangan ini. Jadi sangat penting teman-teman ini ya untuk punya bukti ketika terjadi hal-hal yang seperti ini. Jadi yang ketiga tadi pemulangan paksa. Kita tadi sudah bahas ini dari pernyataan NGO-nya ya, bukan pernyataan dari kami. Pernyataan NGO-nya satu, adanya biaya keberangkatan yang tinggi. Dua, kebebasan untuk pindah pekerjaan yang sangat-sangat dibatasi, tidak ada kebebasannya. Ketiga, adanya kasus pemulangan paksa ini. Nah, ini ada masih 6 alasan lagi nih. Saya sebutkan satu persatu ya, mungkin untuk penjelasannya karena waktu juga sangat sedikit. Saya jelaskan lagi. Alasan keempat, karena teman-teman pekerja ini mau tidak mau berada di bawah kontrol penyalur, baik dari LPK di Indonesia dan dari Kanri Dantai atau biasa teman-teman sebut sebagai Kumiai. Nah ini juga yang dijadikan masalah oleh NGO tersebut. Terus terus ada juga kasus di mana teman-teman ini teman-teman pekerja magang dibayar untuk lemburan cuma 300 yen. Terus ada juga yang dipaksa untuk kerja di waktu kerjanya diperpanjang secara paksa. Ada juga kasus ya upah yang sangat-sangat kecil ya, seperti kita kemarin udah bahas nih tentang pertanian, tentang yang di Kerang ya, yang sudah dibahas oleh Kak Reza sendiri, bahwa kalau seandainya nggak ada pekerjaan ya kerjanya cuma berapa jam, bahkan 1 bulan ada yang cuma terima 50.000 yen. Nah itu kan nggak cukup untuk memenuhi kebutuhan mungkin ya untuk teman-teman. Nah itu juga dipermasalahkan di sini, upah untuk pekerja magang itu dianggap kecil seperti itu. Walaupun kita tidak bisa generalisasi ya semuanya seperti itu. Tapi ada terutama di beberapa bidang itu sangat-sangat kecil. Terus ada juga masalah ini yang mungkin kita juga akan bahas setelah kita ngobrol-ngobrol dengan teman kita sebentar ya. Masalah kalau seandainya teman-teman ini menerima kekerasan. Ketika pekerja magang menerima kekerasan atau harassment gitu ya dari tempat kerja, mereka kan berusaha melindungi diri sendiri, ada yang meninggalkan tempat kerja ya seperti itu. Nah itu dianggap sebagai kabur, tanda kutip kabur gitu. Nah ini agak sulit karena teman-teman juga kadang mau melindungi diri sendiri mereka ini walaupun nggak bisa digeneralisasi, ada yang mau melindungi diri sendiri sehingga memilih untuk meninggalkan tempat kerja tanpa melakukan pelaporan karena tidak tahu audit kayak gimana, akhirnya meninggalkan tempat kerja secara tidak resmi dan itu dianggap ya dalam tanda kutip ya kabur seperti itu. Terus masalah yang ketujuh ya teman-teman, ini sebenarnya data yang dikeluarkan oleh pemerintah Jepang sendiri bahwa dari
dari ratusan ribuan perusahaan-perusahaan yang diinspeksi, ada 70, kira-kira 70% ya perusahaan yang menerima pemagang itu yang melakukan pelanggaran hukum yang terkait ketenagakerjaan. Saya ulangi ya teman-teman, rata-rata ini sebenarnya itu udah penelitiannya itu sudah dilakukan, inspeksinya dilakukan udah berapa tahun. Dan rata-rata tuh perusahaan ada 70, kira-kira 70% perusahaan yang menerima pemagang melakukan pelanggaran hukum ketenagakerjaan, 70%. Terakhir tahun 2019 lalu kalau nggak salah 70,4 gitu ya, kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi ini persentasenya sangat tinggi seperti itu. Ini juga dianggap masalah oleh NGO-NGO ini, kita masih lihat ya, Bapak Tori Pesang ini Bapak Tori P ini masih semangat sekali orasinya di Kyoto. Tidak kenal lelah ya. Terus yang ke-8 teman-teman. Kemarin ketika kita melakukan pantauan lapangan kalau nggak salah di Kobe ya teman-teman, di Kobe kita juga kedatangan pekerja magang yang hamil di Jepang, menikah dan hamil di Jepang, namun direkomendasikan oleh penyalur dan perusahaan agar sebaiknya kamu menggugurkan atau kamu pulang saja ke Indonesia, seperti itu. Nah, ini juga dipermasalahkan oleh NGO-NGO dan serikat pekerja yang ada di Jepang bahwa pekerja magang, terutama perempuan ya, ini masalah untuk pekerja magang perempuan, tidak diberikan hak untuk hamil, melahirkan, dan membesarkan anak. Tidak diberikan hak seperti itu, padahal secara naluriah ya, kalau sudah menikah, dan itu kan sebenarnya hak perempuan kalau ingin melahirkan yang boleh melahirkan seperti itu ya, tapi di program magang ini walaupun secara hukum sudah ada peraturannya yang sudah melindungi bahwa pekerja magang perempuan yang hamil itu tidak boleh semena-mena kamu dipulangkan ya, atau kamu menggugurkan saja, itu sebenarnya sudah ada peraturannya bahwa itu tidak boleh dilakukan oleh perusahaan maupun lembaga penyalur. Namun di implementasinya ya masih sering ada lembaga-lembaga tersebut yang menyatakan ke pemagang sebaiknya kamu pulang saja atau sebaiknya kamu menggugurkan saja, seperti itu. Nah, ini yang dijadikan masalah oleh NGO-NGO dan serikat-serikat pekerja yang ada di Jepang. Yang ke-9 teman-teman. Jadi ini seperti yang dijelaskan kemarin sih ketika dibawakan oleh Kak Yusi ya, bahwa program magang itu seperti rotasi, sistemnya rotasi, 3 tahun harus balik dulu. Kalau mau daftar TG, ini kan TG baru ya, Toku Tegino tuh baru 2019 teman-teman. Sebelum itu kalau selesai magang ya harus pulang, nggak bisa magang lagi, nggak bisa. Saya kemarin pertanian, saya mau coba lagi deh, contoh perikanan atau konstruksi itu nggak boleh. Sekali masuk di magang nggak bisa masuk sebagai pemagang lagi di Jepang. Dan ada batasan batasan periode tinggalnya atau zaryu kikangnya. Nah, ini kalau udah lewat ya harus pulang. Nah, kenapa juga ini dijadikan masalah ya? Jadi pertama ya ini kalau seandainya seperti itu, perusahaan-perusahaan Jepang kan berusaha memberikan pembelajaran kepada peserta magang nih, cara melakukan pekerjaannya seperti ini. Tapi teman-teman pekerja magang 3 tahun baru langsung dipulangkan, seperti itu. Jadi tidak ilmu yang sudah ada diberikan kepada pekerja magang yang nggak tetap berada di perusahaan tersebut juga gitu. Padahal secara aslinya program ini kan sudah diakui juga oleh banyak penelitian-penelitian di Jepang bahwa sebenarnya sistem untuk menerima pekerja, tapi dari side door atau dari pintu samping. Jadi pemerintah Jepang nggak secara terang-terangan menyatakan program magang itu untuk menerima pekerja, tapi sebagai ini adalah kontribusi internasional. Seperti itu penjelasan dari pemerintah Jepang. Nah, ini bagi perusahaan, contohnya perusahaan ini sudah klop banget nih sama pemagang ini, tapi sayang banget ini pemagang harus dipulangkan kayak gitu. Nah, itu kan juga bagi
NGO dan serikat pekerja ini juga salah satu ini ya, masalah kenapa sebaiknya tuh program magang dihapuskan, tapi diganti aja gitu dengan program di mana pekerja migran ini diakui dan apa ya, diterima sebagai pekerja dari pintu depan, istilahnya itu dari front door gitu ya teman-teman, bukan dari pintu samping yang pakai embel-embel dalam tanda kutip magang, padahal sebenarnya aslinya pekerja gitu. Nah, yang ke-10 tuh alasannya Gino Jishusedo ini ya, karena Gino Jishusedo atau program magang ini merupakan program penerimaan pekerja dalam tanda kutip yang untuk dibayar murah gitu ya bagi pemerintah Jepang. Nah, saya juga sebagai salah seorang peneliti pekerja migran, saya juga melihat bahwa gaji pekerja magang ya, walaupun kita nggak bisa generalisasi semuanya seperti ini, tapi rata dari data yang saya dapatkan juga, dan ini juga dikeluarkan oleh pemerintah Jepang, bahwa gaji pekerja magang itu memang lebih rendah daripada gaji pekerja Jepang yang kerja apa ya, yang kontrak atau yang kerja part time itu sebenarnya masih murah pekerja magang kita gitu sebenarnya. Nah, itu sebenarnya jadi salah satu alasan kenapa mungkin teman-teman sering dengar banyak nih yang kabur gitu, kata tanda kutip, banyak nih yang kabur. Nah, ini kan sebenarnya salah satu alasan kenapa ada juga yang memilih untuk meninggalkan tempat kerja. Contohnya terutama di mana jam kerjanya itu tidak menentu ya. Seperti yang kemarin kita bahas mengenai yang kerang. Jadi kerang itu kalau musim panas jam kerjanya jadi sedikit. Padahal kan ada juga teman-teman pekerja magang yang harus apa ya, pakai dana talangan ataukah pinjam ke koperasi untuk sampai ke Jepang dan ada biaya per bulannya gitu yang mereka harus bayar. Jadi agak sulit gitu kalau seandainya ya ini kan musim panas, kamu nggak usah terlalu masuk ya, jadi gajinya cuma segini. Itu kan sulit bagi pekerja magangnya gitu loh sebenarnya teman-teman. Nah, ini juga yang dipermasalahkan juga dari NGO yang selama ini membantu pekerja migran, terutama pemagang yang ada di Jepang, bahwa jangan sampai ini program apa ya, yang enaknya saja gitu. Yang enaknya saja dalam artian ya 3 tahun didatangkan 3 tahun terus dengan gaji apa mau dipekerjakan dengan gaji yang murah seperti itu. Nah, itu apa ya, secara moral ya tidak diberi enggak disukai juga sama NGO yang ada di Jepang ini gitu. Nah, ini saya juga ngerasa ya sebaiknya saya juga sering mendengarkan ini ya teman-teman pekerja magang melalui interview, kok saya kerjanya sama gitu dengan orang Jepang, performa saya sama dengan orang Jepang, tapi kenapa gaji saya seperti ini? Saya cuma dapatnya seperti ini, Mbak, gitu-gitu. Nah, itu saya juga sering mendengarkan cerita-cerita seperti itu ya, teman-teman. Nah, daripada saya ngomongnya panjang lebar nih, alasan bla 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 gini ya, mungkin teman-teman juga capek ya mendengarkan saya ada tadi ngobrol nih kenapa ini alasan yang diberikan NGO ya, jadi bukan Rumi Jepang yang memberikan alasan, tapi ini NGO yang ikut bergabung. Nah, kita ini melakukan pantauan lapangan, apa sih yang terjadi di lapangan, bagaimana sih mereka melakukan orasi, atau apa sih yang mereka sedang kejar, apa tujuan mereka, NGO dan serikat pekerja ini melakukan event-event ini yang dilaksanakan di berbagai daerah di Jepang. Gitu ya teman-teman. Nah, untuk apa ya, kita coba dengarkan cerita dari salah seorang pekerja magang Indonesia, dan kita coba lihat apakah ada yang sama dengan alasan-alasan yang dijelaskan tadi oleh NGO yang melakukan event penolakan perbudakan dalam sistem magang di Jepang. Nah, kita kedatangan nih, udah menunggu lama nih, Mas Ahmad, teman kita, seorang pemagang juga. Ya, mungkin saya harap teman-teman pemagang yang lain bisa mendapatkan pelajaran dari cerita Mas Ahmad hari ini. Nah, nggak tunggu lama, kita sambungkan dengan Mas Ahmad. Halo Mas Ahmad.
Halo, selamat siang, Mbak. Selamat siang, Mas. Aduh, saya membuat Mas Ahmad menunggu lama nih. Aduh, saya excited banget nih, Mas, bisa ngobrol lagi. Sebenarnya hari ini kita tadi udah pantauan lapangan ya, udah mewawancarai Pak Tori Ipesang, dan Tori Ipesang juga mengatakan, iya kalau ada apa-apa silahkan berkabar dan berkonsultasi dengan kami, seperti itu. Jadi lembaga yang mau membantu teman-teman pekerja itu banyak ternyata ya di Jepang. Nah, saya kembali dulu nih, Mas. Jadi Mas Ahmad pemagang ya? Ya, Iya, pemagang. Kensuse, ya. Nah, boleh tahu kapan Kak Ahmad ini datang sebagai pemagang di Jepang, ke Jepang? Saya tiba di Jepang pertengahan 2019. 2019, baik Kak. Ya. Di bidang apa Kak? Konstruksi. Konstruksi. Di Katawaku Seko. Oh, Katawaku Seko. Jadi di bagian pemasangan untuk konstruksi ya, teman-teman. Gitu ya, Mas Pemasangan Ahmad, ya? dan membuat cetakan. Pemasangan Harusnya. dan membuat cetakan. Oh, harusnya. Oh, saya sudah ada ini. Kira-kira kayaknya ada yang berbeda. Nah, gini Kak, waktu itu sebelum berangkat ya ke Jepang, kira-kira biaya keberangkatannya berapa, Mas? Di LPK berapa? Di LPK SO berapa? Saya kan lewat 2 LPK. 2 LPK. Ya, Baik. LPK yang pertama sekitar 7 juta, 8 juta. 7 juta lah. 7 juta. Terus yang LPK LPK SO, Mas? SO-nya 30. 30. Jadi untuk biaya pelatihan aja secara total 37 jutaan gitu ya, Mas ya? Ya. Terus Mas buat persiapan sampai ke Jepang lama, Mas? Sekitar 6 bulan 7 bulan, Mbak. 6 bulan 7 bulan. Nah, itu berarti ya nggak kerja ya, Mas ya? Enggak. Berarti nggak kerja, berarti harus menanggung juga dong biaya ini ya, biaya kehidupan sehari-hari biaya hidup, selama... biaya wirawiri, ya. Oh, baik. Itu kira-kira berapaan, Mas? 6 bulan, selama 6 bulan. Habis berapa, Mas, untuk biaya biaya hidup ketika sama pelatihan? jajan ya? Iya. 15-20-an, Mbak. 15-20-an. Jadi kira-kira kalau kita total ya, berarti 37 ditambah ya kira-kira 20, ya 50-an lewat ya, 50 tujuan gitu ya. Naruhodo. Nah, itu dari mana, Mas? Sumber pendanaannya? Itu dulu tabungan saya, terus tambah jual motor, terus pinjam saudara juga. Jadi Mas harus sampai pinjam ke saudara dan harus menjual motor juga gitu ya, Mas ya, supaya bisa berangkat. Baik, Mas. Nah, Mas, apakah waktu di LPK, apakah di LPK yang SO maupun yang bukan SO ada ada keharusan untuk tanda tangan penalti kalau seandainya tidak menyelesaikan program magang, ataukah ada deposit yang harus dibayar dulu supaya Mas Ahmad nggak berhenti di tengah program magang, atau mungkin sertifikat-sertifikat lain yang mungkin ditahan, Mas? Waktu itu cuman itu sih, Mbak, waktu sebelum berangkat ijazah terakhir. Ijazah. Baik. Jadi kalau Mas Ahmad sendiri tidak ada penahanan sertifikat tanah seperti itu ya? Nggak ada. Oh, baik. Itu biasanya kalau yang sertifikat tanah yang ditahan itu karena apa, Mas? Setahu saya yang bayarnya belum lunas. Oh, yang bayarnya belum lunas untuk biaya keberangkatan, biasanya sertifikat tanah diambil gitu ya, Mas ya? Ya. Baik. Terima kasih, Mas. Berarti saya lah. Setahu Mas Ahmad ya, baik. Kalau gitu pas masuk berarti 2019 masuk ke Jepang. Ya, pertengahan. Itu tadi kan di bidang ini ya, konstruksi, pemasangan dan pemasangan. Itu pengalaman kerja di sana gimana, Mas Ahmad? Jadi kerjanya membongkar cetakan setelah dicor itu, Mbak. Membongkar cetakan setelah dicor. Baik. Membongkar dan Zaryoage. Ngangkat. Pokoknya di bagian pemasangan gitu ya? Buat pemasangan ini. Baik. Bongkarnya. Tapi itu kan jenis kerjanya beda, Mas? Ya, dengan sikeng tahun pertama sama tahun ketiga itu kan beda. Kalau sikengnya buat cetakan itunya sama masang. Sebentar, Mas. Jadi di kontrak kerja Mas itu di bidang jenis kerja? Katawaku Seko. Yang pemasangan konstruksi? Iya. Terus kerjanya itu di bidang pembongkaran?
Iya, bongkar cetakannya. Berarti ini sudah ini ya teman-teman, dari sini kita juga melihat ada perbedaan jenis kerja dari kontrak dengan jenis kerja yang ada di kontrak sama yang benar-benar dilakukan pemagang. Kak Ahmad ini beda ternyata. Walaupun konstruksi bidang sama, ada banyak jenis kerja sebenarnya teman-teman. Nah tadi Mas Ahmad sudah mengatakan di ini ya di Katawaku Seko ya Mas ya, di bagian pemasangan untuk konstruksi, tapi malah kerjanya itu di Katawaku Kaitai jadinya, jadi di pembongkaran. Dan itu sebenarnya jenis kerjanya berbeda. Baik. Jadi apa namanya? Sikengnya cuma buat formalitas. Jadi sebelum sikeng latihan dadakan itu, Mbak. Latihan dadakan buat dapat kunci jawaban gitu ya. Nah ini juga teman-teman, kemarin ketika saya hadir di Kiaraban di Kobe, ini hal mengenai Shikeng juga ini dibahas sebenarnya dengan oleh Pak Tori IP, bahwa kadang Shikeng atau ujian untuk naik tingkat ya, untuk teman-teman pemagang bisa melanjutkan ke tahun berikutnya, itu dijadikan alat buat perusahaan kalau contohnya pemagang tersebut nggak disukai, makanya contohnya nggak dijatuhkan di ujian tersebut. Tapi kalau sebenarnya tuh banyak sekali teman-teman pemagang yang dikasih tahu aja jawabannya gitu. Ya, jadi seperti kata-kata Mas tadi kayak formalitas ya Mas ya? Ya, cuman buat formalitas saja itu. Tapi ini nggak bisa digeneralisasi, cuman memang ada kejadian atau kasus-kasus di mana sebenarnya ujian untuk naik tingkat pemagang hanya dijadikan ini ya formalitas. Kalau seandainya perusahaan nggak terlalu suka sama kita ya nggak dikasih jawaban, yang dijatuhkan seperti itu. Nah selanjutnya nih Kak, ada masalah jenis kerja yang berbeda nih kalau gini ya. Tadi kita dengar ceritanya dari Mas. Terus memang ada masalah lain lagi Mas, yang atau ada pengalaman lain yang dilalui sama Mas Ahmad? Kalau kata-kata kasar tiap hari udah apa ya? Sama ini Mbak, kekerasan. Teman saya dulu kan dipukulin, terus ditendang kepalanya juga. Yang dipukulin sampai parah itu, sampai dibawa ke rumah sakit. Sampai di ronsen. Sampai di ronsen, begitu ya Kak Ahmad? Intinya sampai luka lah. Kalau kekerasan apa yang verbal tadi, contohnya dikata-katain seperti apa Mas memangnya? Contohnya katanya tadi ada kekerasan ini ya, verbal ya? Iya, yang waktu kerja. Kalau waktu kerja ya paling cuman Baka, Ahok sama yang lain-lain sambil dibentak. Dibentak, dikatai Baka, Ahok, Baka dan Ahok itu artinya ini teman-temannya bodoh, tolol atau bodoh gitu ya artinya sebenarnya. Nah, ada kata-kata verbal harassment seperti itu. Terus ada kan ini tadi ternyata jenis kerjanya berbeda gitu ya Mas ya. Terus ada masalah lain ya Mas? Kalau seandainya contohnya disuruh kerja yang ternyata sebenarnya bukan pekerjaan Mas gitu. Maksudnya Mbak? Oh, maaf. Pertanyaan saya agak sulit dicerna ya. Jadi contohnya apakah Mas juga diberikan pekerjaan, sebenarnya kan jenis kerjanya bukan itu atau tidak punya lisensi untuk itu, tapi malah diminta untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. Ya, kalau yang membutuhkan lisensi itu apa namanya? Tamakake keren. Tamakake. Ya, Nah itu gimana? Kadang-kadang suruh mengerjakan. Bukan cuma saya sih, teman-teman saya juga. Berarti disuruh mengoperasikan tamakake tadi itu, tapi tidak punya, sebenarnya teman-teman tidak punya lisensi, tapi disuruh untuk mengerjakan hal tersebut. Dan itu menurut Mas Ahmad, apakah berbahaya Mas sebenarnya kalau dilakukan tanpa lisensi? Bahaya. Kalau nyantolnya namanya ya? Nyantolin wire-nya nggak pas bisa jatuh nimpa orang. Menakutkan ya Mas ya. Waduh. Terus apalagi Mas, mungkin jadi ada kekerasan fisik, ada kekerasan verbal, terus akhirnya Mas bertahan di sana lama Mas? Atau tidak tahan lama-lama? Sebenarnya nggak tahan karena itu kan terpaksa. Terus sampai 2 tahun. Oh, 2 tahun. 2 tahun ya.
karena hal apa namanya yang tidak berhubungan dengan pekerjaan, saya dibilang Iranai, Inaku Temoi, sama Indonesia Kaitu Kudasai. Jadi Mas dikatakan Iranai, saya tidak butuh kamu, Indonesia Nikai TI, kamu pulang saja ke Indonesia, itu dikatain kayak gitu. Akhirnya Mas melakukan apa, Mas? Mas Ahmad? Saya kabur. Oh, gitu, Mas. Ya. Nah, itu gimana, Mas? Apa setelah akhirnya Mas, saya nggak tahan lagi dikata-katai seperti ini, jenis kerja saya berbeda, disuruh mengerjakan sesuatu tanpa lisensi ya, untuk mengerjakan mesin tersebut tanpa lisensi jadi berbahaya. Akhirnya Mas ini memilih untuk meninggalkan tempat kerja. Nah, itu kondisi setelah meninggalkan tempat kerja gimana, Mas? Ya, itu apa namanya ya? Lontang-lantung, bahasa Indonesia apa ya? Jadi nggak menetap bingung, gitu, ya. tempatnya di mana gitu, Mas. Terus apakah bisa hidup gitu, Mas, dengan apa ada kesusahan nggak selama ini meninggalkan tempat kerja? Susah, Mbak. Nggak enak, kabur nggak enak. Nggak aman ya, Mas? Ya. Oh, ketahuan kedapatan sama siapa gitu, akhirnya ini menakutkan juga ya, Mas Ahmad. Terus kalau itu Mas mau meninggalkan itu memang ada planning apa aja? Mau planning mau kerja gitu aja, kerja secara tidak resmi, atau memang ada sebenarnya planning atau tujuan yang lain meninggalkan tempat kerja tersebut? Pengennya yang jelas masih pengen resmi, cuman nggak tahu mau kemana gitu, Mbak. Oh, kemarin Mas cerita mau ini ya, Tokutegino malah? Ya, itu. Tapi nggak bisa. Karena masih belum selesai magang gitu ya, Mas ya? Ya. Oh, iya. Jadi saya mau juga sambil memberitahukan ke teman-teman, terutama teman-teman pekerja magang ya, yang ada di Jepang. Jadi sebenarnya dulu tuh ada banyak perusahaan yang kolaps ya, yang bangkrut, akhirnya agak lebih lunak sebenarnya program magang tersebut. Contohnya walaupun perusahaannya itu bukan pertanian, kalau seandainya perusahaan tersebut bangkrut, terus akhirnya teman-teman pekerja magang tidak ada tempat untuk kerja lagi, tapi mau kerja lagi, itu dulu diperbolehkan tuh pindah jenis kerja, pindah perusahaan yang beda jenis kerja, boleh ke pertanian gitu malah. Tapi itu adalah kebijakan di bawah pandemi. Ada juga kebijakan yang dimana teman-teman pekerja magang ini ada masalah di tempat kerja, bisa dipindahkan ke Tokutegino. Itu dulu ada. Tapi biasanya tuh ya sebaiknya sudah selesai magangnya gitu, baru bisa pindah. Nah ini masalahnya kebijakan ini kebijakan khusus untuk pandemi, sehingga kalau sudah selesai pandemi itu kebijakan sudah selesai. Nah sekarang kan Jepang sudah buka ya teman-teman, sudah akan buka untuk turis dan pekerja-pekerja yang lain. Jadi kebijakan ini sudah sebentar lagi tidak akan dipakai gitu. Jadi ini mungkin salah satu alasannya ya Mas, jadi agak sulit gitu untuk pindah ke Tokutegino karena belum menyelesaikan magang. Itu karena memang kebijakannya di bawah kebijakan pandemi seperti itu, Mas. Nah, akhirnya Mas menyadari ya, Mas, ternyata susah untuk pindah pekerjaan, ternyata susah mau pindah ke TG. Nah, itu Mas melakukan apa, Mas Ahmad? Akhirnya dapat info tentang pelaporan. Oh, kayak lembaga kayak NGO yang mau bantu pekerja migran dapat informasi seperti itu ya? Kayak LBH, Iya, LBH gitu ya. Lembaga bantuan hukum mendapatkan informasi, ada loh lembaga yang mau bantu gitu ya, Mas Ahmad ya. Dibimbing untuk pelaporan ke OTIT. Akhirnya Mas sekarang melakukan pengurusan untuk pelaporan ke OTIT. Iya, sudah. Sudah pelaporan gitu ya, Mas ya. Baik. Sekarang perasaannya sudah ada ini ya, backingan yang nge-backup di belakang, lembaga bantuan hukumnya sudah ada. Dan sudah melapor nih ke OTIT nih, Mas. Nah, bagaimana perasaannya, Mas Ahmad? Yang jelas senang dan ada semangat baru lagi, Mbak. Iya, Mas ya. Jadi semoga bisa diperjuangkan kembali gitu ya, Mas ya. Saya perjelas lagi ya, teman-teman. Jadi walaupun Mas Ahmad meninggalkan tempat kerja, beliau masih punya izin tinggal.
Jadi bukan ini ya, walaupun meninggalkan ya masih ada izin tinggalnya di Jepang. Jadi kita masih bisa urus untuk ini, masih bisa diurus untuk ini kembali resmi menjadi pemagang lagi. Yang susah itu kalau udah meninggalkan tempat kerja dan terlanjur izin tinggalnya nggak ada. Itu yang paling susah diurus gitu sebenarnya. Ya. Oh, berarti sekarang udah ada harapan baru karena sebenarnya izin tinggal masih ada gitu ya, Mas Ahmad ya? Iya, Mbak. Siap. Nah, ada nggak, Mas, pesannya untuk pekerja magang yang lain? Untuk teman-teman lain, kalau ada masalah atau apa tentang permagangan, kalau bisa jangan kabur. Kalau bisa jangan kabur. Baiknya seperti apa, Mas Ahmad? Baiknya nyari info tentang lembaga bantuan hukum. Mungkin banyak kali ya, Mbak ya sekarang. Banyak di berbagai daerah, Mas. Ya. Jadi ini yang kita lihat sebenarnya. Pasti permasalahannya akan dapat solusi. Alhamdulillah, insya Allah ya Mas Ahmad ya. Kami juga dari tim Rumi mendoakan nih pelaporannya lancar-lancar saja di OTIT dan bisa segera kembali menjadi peserta magang ya. Amin. Dan ini bisa mungkin melanjutkan lagi kalau udah selesai magang bisa mungkin lanjut lagi ya ke Jepang, apakah Tokutegino atau ini engineer dan sebagainya. Iya, Mbak. Sukses terus Mas Ahmad. Kami ya, dari Mbak. Rumi Jepang pokoknya support terus dan doakan terus Mas Ahmadnya. Makasih Mas. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Waduh, seru nih tadi ngobrol-ngobrol. Ada apa aja nih pengalamannya kayak apa gitu. Sebelum keberangkatan kita sudah dengar, setelah keberangkatan ada masalah apa aja gitu ya. Sebenarnya saya sebelum ini sudah ngobrol-ngobrol juga sih sama Mas Ahmad. Sebenarnya ada banyak hal ya, cuman kita karena keterbatasan waktu kita nggak bisa menyebutkan semuanya di Instagram Live hari ini. Tapi ini kita cuma menyampaikan ke teman-teman, terutama teman-teman pekerja magang dan calon pekerja magang yang akan datang ke Jepang, ada realita seperti ini. Bukannya mau menakut-nakuti, kami Rumi Jepang ini sebenarnya malah pro teman-teman Indonesia datang ke Jepang sebenarnya. Pengennya ayo datang ke Jepang gitu. Tapi kami harapannya teman-teman Indonesia yang datang ke Jepang itu tetap diberlakukan sebagai pekerja dan diberikan kesempatan untuk kerja layak seperti itu teman-teman. Kerja layak dalam artian tetap dihormati, tidak ada namanya verbal harassment, apalagi physical abuse gitu ya, physical kekerasan fisik seperti itu. Dan tetap jangan sampai dianggap ya kamu kan dari negara berkembang gaji kamu rendah juga nggak masalah, jangan sampai seperti itu. Tetap ada diterima baik-baik sebagai pekerja, bukan pakai embel-embel magang lagi, karena kalau kita pakai embel-embel magang seperti kemarin saya sudah ceritakan juga sedikit di Instagram sebelumnya ketika saya memantau lapangan di Kobe, bahwa pekerja magang tidak dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia tahun 2017. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi ketika pra-keberangkatan, teman-teman itu contohnya ditipu oleh lembaga tertentu, itu susah banget mencari perlindungan hukumnya untuk yang khusus untuk pra-keberangkatan pekerja migran ya. Jadi saya juga secara personal sangat-sangat mendukung apa yang dikatakan oleh Bapak Tori IP Sang hari ini yang sudah diliput oleh teman kita Kak Yusi, bahwa tolong hapuskan program di mana pekerja-pekerja ini tidak dianggap sebagai tanda kutip pekerja. Sangat penting bahwa teman-teman yang datang di Jepang itu diakui sebagai pekerja agar ada jaminan hukumnya, baik sebelum keberangkatan maupun setelah sampai di Jepang. Sebenarnya sebelumnya ya teman-teman, ketika tahun sebelum 1993 ada namanya Kenshusedo atau magang ya. Program magang sebelumnya itu tidak diakui sama sekali sebagai pekerja, jadi tidak dilindungi oleh hukum ketenagakerjaan. Baru tahun 1993, 1 tahun Kenshu dan 1 tahun atau 2 tahun Ginojishu, itu baru dipisah. Kenshu-nya nggak diakui, 2 tahun atau 3 tahun setelahnya itu baru diakui sebagai pekerja. Ini baru berubah ketika ada salah satu kasus yang masuk di pengadilan di mana
pengadilan ini dibawakan oleh dibawakan oleh pengacara Ibu Suki Sensei, di mana Ibu Suki Sensei ini membantu pekerja membuktikan bahwa ternyata pemagang itu adalah pekerja. Bisa dilihat dari hukum keimigrasian Jepang juga yang menyatakan bahwa yang dikatakan sebagai pemagang itu adalah orang yang kerja praktik, tapi belajarnya itu minimal 1/5 apa 1/3 gitu dari periode magangnya. Jadi itu sama sekali tidak mencukupi ya untuk program magang yang ada sekarang. Makanya dari tahun 2010 pekerja magang dari tahun pertama sampai akhir sudah dilindungi oleh hukum ketenagakerjaan Jepang, tapi dari sisi Indonesia pemerintah kita belum mengakui teman-teman pekerja magang sebagai pekerja migran. Seperti itu ya teman-teman. Nah, seru banget nih hari ini kita sudah ketemu dengan Bapak Tori Pesang, ngomong langsung dengan beliau. Ada Kak Yusi juga sudah melaporkan di lapangan seperti apa. Kita juga sudah mendengarkan secara langsung pengalaman pribadi dari salah satu teman kita pekerja magang yang terpaksa harus meninggalkan tempat kerjanya secara tidak resmi. Semoga ada pelajaran ya yang bisa kita ambil. Saya juga mengambil banyak pelajaran dari kisah Mas Ahmad. Terima kasih banyak, Mas. Mungkin sebelum penutupan saya mau kembali lagi ke Kak Yusi. Bagaimana Kak Yusi? Ada yang ingin disampaikan sebentar? Baik, Mbak Ria. Baik. Saya sedikit menjauh dulu ya, karena orasinya takut tidak terdengar. Baik. Ya, terima kasih semuanya Sobat Rumi yang sudah mengikuti pantauan kita hari ini. Tadi juga sudah didengarkan hasil wawancara dengan Pak Tori. Ternyata ada pemagang yang hanya mendapatkan upah 1 jamnya 500 yen, gitu ya, 400 yen dan sebagainya, dan mengalami banyak tindak kekerasan dan juga ketidakadilan selama program ini berlangsung. Intinya seperti yang disampaikan oleh Pak Tori bahwa Jepang mengakui bahwa Jepang membutuhkan datangnya pekerja, gitu ya, dan demografi pun sesuatu yang sekarang sedang dihadapi oleh Jepang. Tapi satu pesannya adalah perlakukan mereka sebagai pekerja yang layak, gitu ya, dan manusiawi. Nah, kalau dari saya mungkin pesan-pesannya untuk teman sebagai closing statement adalah cuma teman-teman yang bisa memutus mata rantai, dan harapannya teman-teman bisa solid, gitu ya, dan saling menguatkan. Mungkin ada di antara teman-teman yang posisinya nyaman, enak, gitu ya. Tetapi tidak bisa kita pungkiri bahwa ada banyak yang mengalami kondisi yang memprihatinkan. Nah, siapa lagi yang bisa menolong kondisi tersebut? Kita harus sama-sama membangun solidaritas, teman-teman saling mengadvokasi, dan sama-sama berjuang untuk memutus mata rantai tadi, gitu. Jadi saya justru mengencourage, mendukung teman-teman untuk saling mengadvokasi dan membangun solidaritas. Sekali lagi, mari bersama-sama putus mata rantainya. Kita semua berhak untuk memiliki pekerjaan yang layak seperti itu. Terima kasih Kira-kira Kak itu Yusi. aja, Mbak Ria. Terima kasih banyak Kak Yusi atas closing statement-nya dan tinjauan lapangan sampai bahkan bisa wawancara dengan Bapak Tori Pesang ya. Saya sangat senang sekali tadi dengarnya. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih Kak Yusi. Sama-sama. Iya, teman-teman, makasih banyak ya yang sudah menonton hari ini. Kita sudah mendengarkan closing statement dari Kak Yusi. Dari saya sendiri, saya juga berharap saya bukannya mau menakut-nakuti ya. Jadi saya malah berharap ada banyak teman-teman Indonesia yang bisa bermigrasi dan punya pengalaman kerja di luar negeri gitu ya. Jadi bisa mendapatkan banyak skill yang baru, pengalaman yang baru. Tapi harapan saya bahwa teman-teman pekerja Indonesia yang ada di luar negeri, khususnya di Jepang ya, bisa melindungi diri sendiri dan mengadvokasi diri sendiri dan teman-teman sekitarnya ketika terjadi apa-apa. Saya berharap kita tetap perjuangkan ya kerja layak untuk semua pekerja migran Indonesia yang ada di sini. Let's unite. Terima kasih banyak telah menghadiri IG Live Rumi kali ini. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Terima kasih banyak.
Bye bye. こんなテレビで卑怯な嘘のごまかしの外国人技能実制度、 Oh. 4年生、奴隷労働、人身売買行動も外国人技能制度、私たちのこれから求める社会に見合っていません。違いを尊重し合う社会、私たちが求めている